Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Perencanaan dan Persiapan Negosiasi yang beranggota 4 orang, yaitu 1. Renas Willy Rohdan dengan NIM 20201137, 2. Ubaidah Nur Halimah dengan NIM 20201147, 3. Melia Santika Ramawati dengan NIM 20201149, 4. Arita Ainur Zahrah dengan NIM 20201156. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses usaha untuk menemukan kesepakatan di antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pandangan atau harapan tentang masalah tertentu. Negosiasi yang baik dapat menemukan kesetimbangan antara tujuan masing-masing pihak untuk menciptakan hasil yang sama-sama menguntungkan. Bahan yang digunakan dalam teks negosiasi adalah bahasa yang santun dan persuasif, yakni memiliki unsur membujuk secara halus atau agar menjadi yakin, memuat unsur perkataan atau kalimat sepakat atau tidak sepakat, serta memiliki bahasa yang mengandung unsur perbandingan. Struktur teks negosiasi. 1. Orientasi. 2. Permintaan. 3. Pemenuhan. 4. Penawaran. 5. Persetujuan. 6. Pembelian. Dan yang ketujuh, penutup. Langkah dasar dalam bernegosiasi. 1. Hindari penggunaan kata tidak dari pihak lain selama proses negosiasi. 2. Gunakan berbagai perspektif. 3. Perkenalkan gagasan atau ide Anda sebaik mungkin dengan banyak cara, termasuk fitur-fiturnya. 4. Upayakan suasana terus-menerus yang mengarah pada pemecahan masalah bersama. Kepung pihak lain dengan data dan fakta yang akurat. Tahapan dalam bernegosiasi. A. Persiapan dan perencanaan. Proses pengumpulan data sangat diperlukan agar dapat mendukung posisi kita. Dengan menyampaikan argumen dalam proses mendukung posisi kita harus dengan bijaksana. B. Definisi peraturan. Pada proses ini kita harus menentukan garis besar dan aturan-aturan untuk melakukan proses negosiasi. Siapa yang menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa yang akan kita negosiasikan. C. Penjelasan dan pembenaran. Dalam masing-masing pihak harus dapat mengutarakan apa yang diinginkan. Kita dapat memberikan dokumen yang diperlukan untuk mendukung posisi kita. D. Tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Dari kedua belah pihak diharapkan saling fokus pada masalah dan kepentingan untuk mendapatkan titik temu. E. Penentuan dan implementasi. Pada tahap terakhir dari proses negosiasi, segala sesuatu yang diputuskan bersama hendaknya diformalkan. Perencanaan negosiasi. Perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dengan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Perencanaan negosiasi memberikan kerangka yang logis tentang hal-hal penting apa saja yang perlu dipersiapkan. 1. Preview your goal atau tujuan negosiasi. Identifikasi dan prioritas tujuan negosiasi Anda. 2. Research the topic atau riset topik yang relevan. Galilah informasi yang relevan sebanyak mungkin. 3. Evaluate your counterpart atau analisa mitra negosiasi. Analisalah mitra bisnis Anda. 4. Prepare your rationale atau mempersiapkan argumentasi. Siapkan argumentasi Anda. Tujuan perencanaan. 1. Memberikan pengarahan yang baik. 2. Mengurangi ketidakpastian. 3. Meminimalisir pemborosan. 4. Penetapan tujuan yang standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya yaitu proses pengontrol dan evaluasi. Persiapan negosiasi. Persiapan negosiasi adalah tahap awal di mana kita harus mengenali lawan negosiasi, mengenali kebutuhan lawan dan kebutuhan diri sendiri, merumuskan penawaran untuk memenuhi kebutuhan baik dari kita dan lawan negosiasi. Hal yang perlu dilakukan dalam persiapan negosiasi. Yang pertama, melakukan pengukuran diri. 2. Melakukan pengukuran terhadap pihak lain. 3. Melakukan pengukuran terhadap situasi. 1. Melakukan pengukuran diri. Pada tahap ini, negosiator perlu melakukan yang pertama, sasaran yang ingin dicapai. 2. Strategi yang akan digunakan untuk mengarahkan jalannya negosiasi. 3. Taktik yang akan digunakan selama negosiasi. 4. Menetapkan BATNA atau Best Alternative of the Negotiated Agreement. 5. Menentukan reservation point.
6. Menentukan komposisi anggota tim dan peran masing-masing. 2. Melakukan pengukuran terhadap pihak lain. Pada tahap ini, negosiator perlu melakukan 1. Perkirakan anggota tim dari pihak lain dan masing-masing perannya, atau sekaligus memperkirakan gaya atau cara negosiasi. 2. Mengidentifikasi siapa pembuat keputusan utama dari pihak lain. 3. Menentukan kepentingan pihak lain dalam bernegosiasi dan posisi atau sasaran dan prioritas yang akan diambil oleh pihak lain selama negosiasi. Yang keempat, menentukan BATNA dan reservation point dari pihak lain. Ketiga, melakukan pengukuran terhadap situasi. Pada tahap ini, negosiator perlu melakukan: pertama, analisis sikon yang dapat mempengaruhi negosiasi. Kedua, perkiraan aspek-aspek yang mungkin berkembang dalam negosiasi atau politik, hukum, dan lain-lain. Ketiga, memperkirakan sifat negosiasi yang akan berkembang. Ada sesuatu yang dapat di-exchange atau bakal terjadi perselisihan. Keempat, memperkirakan ada tidaknya dampak berantai dari negosiasi yang akan dilakukan. Kelima, menetapkan ada tidaknya persetujuan yang harus dibuat di akhir perundingan. Sikap yang perlu diperhatikan dalam memulai negosiasi. Pertama, pleasant atau menyenangkan. Kedua, assertive, tegas, tidak pelin-pelan. Ketiga, firm, teguh dalam pendirian. Keempat, tidak dibenarkan memegang apapun di tangan kanan Anda ketika memasuki ruangan negosiasi. Kelima, ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Keenam, jabat tangan dengan tegas dan singkat. Ketujuh, berikan senyuman dan katakan sesuatu yang tepat untuk mengawali pembicaraan. Terakhir, mulai dengan common ground. Contoh persiapan negosiasi. Sebelum melakukan negosiasi, perusahaan melakukan persiapan seperti mencari konsumen yang berpotensi dapat diajak bekerjasama. Kedua, untuk lebih mengenal calon konsumen, agen diharuskan membina hubungan baik kepada calon konsumen dengan cara telemarketing, agar terjadi sebuah kepercayaan kedua belah pihak. Ketiga, permintaan konsumen akan muncul setelah agen dan konsumen mulai saling kenal. Konsumen akan mengajukan permintaan mengenai properti yang mereka inginkan. Keempat, saat proses negosiasi akan berlangsung, agen harus melakukan persiapan, seperti mempersiapkan penampilan, alat bantu, dan lain sebagainya. Jika semua sudah disiapkan, agen akan memulai proses negosiasi dengan pertemuan dengan konsumen. Kelima, jika negosiasi antara agen dan konsumen sudah mencapai kesepakatan, agen akan menutup penawaran dengan menanyai properti mana yang akan dipilih oleh konsumen. Setelah konsumen sudah memilih kontrak, tugas dari agen adalah menerapkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama oleh agen dan konsumen. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,